Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4 tema 8, subtema 1, pembelajaran 6. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ayo menulis pada halaman 52. Bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggalmu? Ceritakan secara tertulis. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Provinsi Jambi. Keadaan lingkunganku seperti kebanyakan kota kecil lainnya. Penduduk di kotaku memiliki profesi yang bermacam-macam seperti pegawai kantoran, pedagang, buruh bangunan, dan lain-lain. Saat bulan-bulan tertentu, di kotaku biasanya dilanda banjir karena hujan yang sangat deras. Si Pitung. Suatu sore, si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagian hasil rampasan itu diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Naipin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Naipin. Pitung, gunakan ilmu yang kuberikan untuk membela orang-orang yang tertindas. Jangan sekali-kali kau gunakan ilmumu ini untuk menindas orang lain, pesan Haji Naipin. Sekarang si Pitung sudah siap melawan anak buah Babah Lim. Dia menghentikan ulah anak buah Babah Lim yang sedang merampas harta rakyat jelata. Heh anak muda, siapa kau? Beraninya menghentikan kami? Tanya salah satu anak buah Babah Lim. Kalian tak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku akan menghentikan ulah kalian selamanya, jawab si Pitung. Anak buah Babah Lim menyerang si Pitung, namun si Pitung bisa mengalahkan mereka semua. Sejak saat itu, nama si Pitung terkenal di kalangan penduduk. Si Pitung memutuskan untuk mengabdikan hidupnya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung, namun si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Pyun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Hein mengumumkan bahwa jika si Pitung tak menyerah, Pak Pyun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu, kemudian dia menghadap Scott Hein dan menyerahkan diri. Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Pitung, kau telah meresahkan banyak orang dengan kelakuanmu itu. Untuk itu, kau harus dihukum tembak, kata Scott Hein. Kau tidak keliru, bukannya kau dan tuan tanah itu yang meresahkan orang banyak? Aku tidak takut dengan ancamanmu, jawab si Pitung. Scott Hein benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata.
Ayo berlatih pada halaman 54. Identifikasikanlah cerita si pitung dengan menjawab soal-soal berikut. 1. Apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasanmu. Cerita fiksi teks Si Pitung berjenis cerita epos karena mengandung unsur kepahlawanan. 2. Sebutkan nama tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Tokoh-tokoh dalam cerita tersebut yaitu Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Scott Hin, dan Pak Piun. 3. Sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita tersebut. Tokoh utama adalah Si Pitung, sedangkan tokoh tambahan adalah Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, Scott Hin, dan Pak Piun. 4. Sebutkan tokoh protagonis dan tokoh antagonis pada cerita tersebut. Jelaskan. Tokoh protagonis adalah Si Pitung dan Haji Naipin karena mereka memiliki sifat yang baik hati, sedangkan tokoh antagonis adalah Babah Lim, anak buah Babah Lim, dan Scott Hin karena mereka memiliki sifat yang jahat. Setelah kamu menyanyikan lagu Kicir-Kicir pada halaman 56, selanjutnya ayo berlatih pada halaman 57. Tentu kamu sudah memahami tentang tempo dan tinggi rendah nada. Sekarang identifikasikanlah lagu Kicir-Kicir tersebut. 1. Bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Tempo lagu Kicir-Kicir adalah Andante. Tempo Andante adalah tempo dengan nilai ketukan dan irama kecepatan yang agak cepat atau disebut dengan tempo sedang. Jadi Andante adalah tempo yang sedang atau tidak lambat, tidak cepat, dan Kicir-Kicir memiliki tempo Andante. 2. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Salinlah notasi 2 baris kalimat, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Liriknya yaitu Ma, ya Tuan dari Jakarta, Pat, ya Tuan, Gi, ya Tuan. Nada tingginya ialah yang bergaris bawah pada lirik di atas yaitu Ma, Pat, dan Gi sama dengan Mi. 3. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang. Tulislah alasanmu. Yang dinyanyikan dalam nada rendah bisa kita lihat di gambar nomor 2 di atas, yakni bukan, suka, dan rajin, karena nada terendahnya adalah di re sama dengan atau D. 4. Amatilah notasi angka lagu Kicir-Kicir. Sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah. Tulislah alasanmu. Saya, kata pertama yang ada sayanya. Memang, kata pertama yang ada memang. Dan untuk, kata pertama untuk, yang terutama itu, di, hati, nanduka, itu rendah. Ayo renungkan pada halaman 59. Apa yang telah kamu pahami pada materi pembelajaran hari ini? Yaitu belajar lagu daerah, notasi, dan tempo lagu. Bagaimana caramu melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Yaitu dengan selalu mengingat dan juga melestarikan dengan menjaga lagu dan cerita, bahkan kita juga harus menceritakan ke orang lain dengan bangga. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.